Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 jurusan PGSD akan melaksanakan tugas wawancara seperti yang ditugaskan oleh Bapak Asep selaku dosen matkul pendidikan karakter. Di sini kami sudah bersama dengan Ananda Bayu dan akan melakukan wawancara. Silakan Teh Maom. Terima kasih Bapak. Oke, namanya tadi siapa saya? Bayu. Dia Bayu kelas berapa? Kelas 1 SD ya? Bayu kalau misalnya di SD, Bayu itu nggak belajar pendidikan agama nggak di mata pelajarannya? Belajar. Siapa gurunya? Bu Ica. Oke. Kalau misalnya kan habis pulang sekolah ya ada Bayu ya? Pulang ke rumah, terus kamu mengaji lagi gak bersama teman-teman? Ngaji jam berapa? Jam 6 sama teman-teman. Oke. Kamu kan belajar agama, di pengajian kan belajar agama ya? Tentang baca tulis, ya kan kayak gitu ya, alif ba kayak gitu ya. Itu menurut kamu kenapa kamu harus belajar agama? Amat pintar ya Allah, Masya Allah bener dek. Oke, amat pintar ya. Terus terlepas dari itu, ibu sama bapak pernah ngomong nggak kalau misalnya kamu terus jadi orang jujur? Pernah ngomong gitu? Pernah. Terus kalau misalnya berbohong itu kan nggak boleh ya, nggak baik gitu ya. Kalau menurut Bayu, kita harus gak sih bersikap jujur? Hah? Harus? Iya harus ya. Karena dengan kejujuran, apa? Harus jadi jujur ya. Soalnya kalau misalnya berbohong itu dosa ya sayang ya. Iya. Oke, sekianlah wawancara dari saya. Lain yang mau lihat di sini, sampai jumpa. Itu awal satu Saputra. Buat tugas Ya, lapangan. jadi gini Pak, kita teh ada tugas diminta untuk wawancara tentang ini mah review aja tentang pendidikan agama, bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak aja gitu. Yang ininya Bapak aja. Iya. Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, alhamdulillah sih selama di lingkungan sini, kalau di lingkungan sini ya alhamdulillah bagus lah. Jadi udah disiapin itu kan, di sana ada dinia, ada TPA-nya gitu ya? Oh iya. ada TPA. Jadi sudah dilengkapi Ya, oleh udah. sarana dan prasarana. Ada sarana ya. dan prasarana udah lengkap lah. Kemudian keluarga juga ya sangat berpengaruh lah, Iya. terutama untuk mendidik itu anaknya gitu. Iya. Memang udah dipersiapkan dari dulu kalau di sini. Iya. Pesantren Islam juga banyak kan. Oh. Kalau di sini alhamdulillah lingkungannya lebih bagus lah. Iya. Tapi kalau untuk aplikasi umum ya saya juga kurang Ya, monitor apa lah gitu ya. ya. Karena itu kan tergantung Hanya untuk individunya fasilitas aja. untuk orang-orang sekitar sini saja ya. Alhamdulillah. Fasilitas warga sekitar. Ya. Teman-teman dua, betul? Menurut Bapak, apakah pendidikan agama dapat menjadi sarana untuk yang efektif untuk pengamalan nilai kejujuran? Apakah Oh efektif? sangat ya Pak ya, ya. menurut saya Benar. sangat kejujuran. Karena itu kan basic agama ya, mendidik akhlak juga ya. Ya, betul. Teratur karimah. Saya sangat Jadi sangat diperlukan ya. Sangat dalam- diperlukan. Sangat diperlukan. Oke, yang ketiga, Hamdan. Dalam pandangan Bapak, sebagai orang tua, apa aja sih tantangan atau kesulitan yang dihadapi ketika menanamkan nilai kejujuran pada anak? Nah itu balik lagi ke faktor lingkungan juga yang mempengaruhi. Kemudian sekarang faktor apa ya, media juga ya. Ya, media Sangat sosial. bebas, media sosial. Jadi bisa diakses dari Bisa berbagai dari berbagai sisi. Itu kembali lagi ke individu, keluarga dan Kalau orangnya. Bapak sendiri bagaimana? Cara efektif ketika Bapak mendidik anak-anak Bapak di rumah? Kalau saya ya disiapkan dari dini lah. Dari dini, dari sejak kecil di- Dari sejak kecil kita biasakan. Kemudian pendidikan juga secara formal. Ya kita bawa juga, kasih contoh, bawa ke masjid, bawa ke pengajian gitu. Alhamdulillah sih selama ini. Ya. Langsung dengan praktek ya Pak Bukan ya? dengan praktek. Karena kalau tanpa praktek ya susah juga. Ya. Itu juga segitu juga masih ada tantangan gitu lah. Ya. Ya namanya juga kan pengaruh psikologi juga ada. Betul. Itu aja mungkin. Iya. Saya nggak terlalu tahu banyak ya tentang agama. Iya. Pak, Kebetulan satu lagi ya,
Saya basicnya pertanian. Ya nggak apa-apa Bapak, ini kan dari perspektif Bapak aja gitu. Enggak rasa. Bapak, bagaimana strategi Bapak dalam menanamkan nilai kejujuran pada Ananda atau anak Bapak di rumah? Ya kalau saya tadi itu ya, di samping pendidikan dari awal, kemudian kebiasaan juga di rumah, contoh dulu orang tua, kita terbuka juga berapa nilainya gitu, apa-apa gitu ya, bisa bicarakan dengan baik-baik, sharing gitu. Jadi dengar juga keluhan anak gimana, ya. Tapi tetap aja itu ada kendalanya gitu, meskipun udah dikondisikan sebagaimana baiknya gitu, tetap aja ya karena beda ya antara orang tua dengan anak itu pasti ada sedikit beda lah komunikasinya, utamanya di komunikasi kalau menurut saya itu aja. Jadi komunikasi adalah hal yang paling Sangat-sangat utama karena agar dua belah pihak itu lebih mengenai ya kan ada anak itu yang Dari skala 1 sampai 10 berapa tuh nilainya Pak? ada ya itu, jadi kita harus intens ke anak gitu ya. Ya meskipun anak itu kan tiap anak tiap individu beda ya sifatnya. Meskipun saya misalkan punya anak beberapa orang, tiap anak itu akan beda ya penanganannya mungkin orang oh yang ini perlu tenang dulu nanti baru ngomong gitu, oh yang ini udah ngomong sendiri gitu kan baru kita respon gimana gitu sistemnya dan lakukan masing-masing kayaknya gitu. Maaf nih saya nggak bisa ya tidak apa-apa makasih untuk semuanya. nginep di mana tadi? Enggak, maaf ya jika Bapak berkenan, berapa nilai kejujuran Ananda anak Bapak yang sudah Bapak ketahui dari skala 1 sampai 10? Bapak punya anak berapa ya kalau boleh tahu? 4. Oh, dari keempat anak itu satu persatunya itu berapa gitu? Sehingga sama kan ya? Iya, ya kebetulan alhamdulillah ya basicnya yang pendidikan dasar sampai menengah sampai aliyah ya anak saya. Yang kalau untuk sekolahnya itu tergantung mereka pilih kemana gitu ya, ke umum. Untuk sekarang sih ya mungkin saya kasih 8 plus lah ada. Karena alhamdulillah sih sampai sekarang Mungkin satu setengahnya itu untuk privacy dia ya Pak? ya gitu. Entah itu cintaan atau apa itu. Nah Iya, Pak. yang itu kan Karena di sini saya juga sebagai anak gitu ya Pak. Ada beberapa hal yang tidak bisa yang kita tidak bisa terhadap ke orang tua gitu kan ya. karena tadi itu balik jadi kan Tapi kalau basic Caranya jujur beda. ketika orang lain bertanya apakah harus jujur mah mungkin dilaksanakan ya Pak ya. dilaksanakan Karena sudah alhamdulillah. dipupuk sejak dini. Sejak dini gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin kayak anak 4 ya 4 yang terakhir sekarang. Jadi Terakhir di lagi apa nyusun skripsi. Alhamdulillah sih nggak ada kendala yang terlalu berat lah gitu ya ke lingkungan kemana. Alhamdulillah nggak ada laporan yang kurang mengenakan gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya ya minta doa juga kan amin, Bapak juga amin. nggak bisa itu juga kan hanya berusaha manusia itu kembali kepada Allah. Jujur adalah modal penting dalam menjalani kehidupannya Pak. Bapak terima kasih dengan Bapak Iya. siapa? Pak Asep Haris. Pak Asep Haris. Oke, jadi di keluarga Pak Asep Haris itu sudah ditanamkan ya pendidikan agama itu sangatlah penting menurutnya. Lalu nilai kejujuran itu sudah ditanamkan juga sejak dini oleh Bapak Haris dan dipertahankan juga oleh anak-anaknya yang terus dikembangkan. Oke, sekianlah wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.